beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitabnya, maka pada hari ini kita masih berada di halaman 16. Al-Qiyamu bi a'malil Islam dalilun ala rusukhil imani fil qalbi. Menegakkan amalan-amalan Islam, yang berarti amalan-amalan zahir. Karena kemarin kita sudah membahas bahwa dalam hadis usulis sunnah atau dalam hadis Jibril, Nabi memisahkan antara definisi al-Islam yang kita kenal sebagai arkanul Islam, semuanya adalah amalan-amalan zahir. Dan sedangkan Nabi menjelaskan makna al-iman yang kita kenal sebagai arkanul iman, dan semuanya adalah amalan-amalan batin. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa kalimat al-Islam, jika dalam satu nas disebutkan sendiri, tidak direndeng dengan kalimat al-iman, maka dia mengcover makna al-iman. Demikian juga ketika kalimat al-iman dalam satu dalil yang sahih disebutkan sendiri tanpa direndengkan dengan kalimat al-Islam, maka dia al-iman memiliki makna sekaligus mengcover makna al-Islam. Tetapi ketika keduanya disebutkan secara bersamaan dalam satu dalil, maka masing-masing punya makna sendiri, yaitu al-Islam adalah amalan-amalan zahir, sedangkan al-iman itu adalah amalan-amalan batin. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka hari ini dijelaskan bahwa tegaknya amalan-amalan zahir, tegaknya amalan-amalan keislaman, yakni amalan zahir, itu adalah dalil, pertanda ala rusukhil imani fil qalbi, pertanda akan menghujamnya, kokohnya keimanan di dalam hati seseorang. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa min huna qala, dari sini qala telah berkata. Siapa yang telah berkata? Al-muhaqqiqun minal ulama, para ulama ahli tahqiq. Dan kemarin kita sudah sebutkan siapakah ulama-ulama yang tergolong sebagai ulama ahli tahqiq. Kata para ulama ahli tahqiq mengatakan, kullu mu'min muslimun, setiap orang mukmin itu pasti muslim. Kenapa? Fa inna man haqqaqal iman, karena sesungguhnya barang siapa yang haqqaqa, merealisasikan al-iman, yang mentahqiq al-iman, wa rasakha, dan rasikh, kokoh iman itu fi qalbihi, di dalam hatinya, maka barang siapa yang merealisasikan tauhid, barang siapa yang mentahqiq imannya dan menghujamkannya secara rasikh, secara kokoh, qama bi a'malil Islam, pasti dia menegakkan amalan-amalan Islam yang notabene amalan Islam itu adalah amalan lahiriah.
Yang terutama rukun Islam itu tadi. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu disabdakan oleh Rasul Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ala wa inna fil qalbi mudghatan. Ala, ketahuilah, wa inna fil qalbi, dan sesungguhnya, wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya di dalam jasad kita ini, mudghatan, ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila mudghah atau segumpal darah itu salih, saluhal jasadu kulluh, maka akan salihlah jasadnya semuanya. Tetapi wa idza fasadat, apabila rusak mudghah atau segumpal darah itu, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah jasadnya seluruhnya. Ala wahya al-qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah al-qalbu, hati. Qalbu itu adalah tempatnya al-iman. Salih dan tidaknya mudghah atau segumpal darah yang disebut hati ini salih atau tidaknya adalah diukur dengan salih atau tidaknya keimanan seseorang. Apabila seseorang itu tahqiqul iman wa tarsikhul iman fi qalbi, apabila seseorang itu telah mentahqiq, merealisasikan, mendetailkan, merealisasikan imannya dan mengokohkan imannya dalam hati, maka pasti jasadnya akan mengamalkan amalan-amalan yang syar'i yang disebut dengan amalan-amalan Islam. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali, fala yatahaqqaqul qalbu bil iman illa wa tanba'ithul jawarihu fi a'malil Islam. Fala yatahaqqaqul qalbu bil iman, fala yatahaqqaqu, maka tidaklah al-qalbu itu yatahaqqaq, tidaklah hati itu merealisasikan al-iman di dalam hatinya, illa, kecuali, pasti, wa tanba'ithul jawarih, pasti anggota jawarihnya, anggota tubuhnya, jawarihnya itu tanba'ithu, akan membuncahkan, melahirkan fi a'malil Islam, amalan-amalan Islam. Ini tidaklah hati seseorang telah tahqiqul iman di dalamnya, tidaklah hati seseorang telah tarsikhul iman di dalamnya, kecuali pasti akan melahirkan amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan lahiriahnya, mengamalkan amalan Islam. Maka orang yang beriman dengan iman yang benar pasti muslim, pasti mengamalkan amalan-amalan Islam. Tetapi kata beliau, kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, walaysa kullu muslimin mu'minan, tidak sebaliknya, yakni walaysa, dan tidaklah, walaysa, dan bukanlah, kullu muslim, setiap muslim itu pasti mukminan, tidak mesti. Ya. Betapa banyak orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan lahiriah yang berarti dia adalah muslim, tetapi dia bukan mukmin. Maka peganglah kalimat ini. Kita berada di barisan mana? Apakah kita berada pada barisan mukmin yang pasti muslim, ataukah kita berada pada barisan muslim yang jangan-jangan belum tentu mukmin? Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ketiadaan atau kebelum tentuan kemukminan seorang muslim itu bertingkat-tingkat. Ya. Tadi dikatakan
wa laisa kullu muslimin mu'minan, dan bukanlah setiap muslim itu pasti mukmin. Berarti di sini ada penegasian iman, ada penafian iman, ada peniadaan iman pada seorang muslim. Kapan itu terjadi? Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, fa innahu, maka karena sesungguhnya, qad yakunul imanu dha'ifan, terkadang keberadaan seseorang itu imannya lemah. Maka tadi saya katakan ketiadaan kemukminan seorang muslim itu bertingkat-tingkat. Penafian keimanan dari seorang muslim yang secara zahir dia mengamalkan amalan-amalan Islam lahiriah, sehingga kemudian dia dianggap bukan mukmin dalam artian bertingkat-tingkat. Contoh, ketika kemarin kita membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang penzina itu berzina padahal dia mukmin. Tidak mungkin orang yang mukmin itu berzina, itu kesimpulannya. Apakah ini kalimat menafikan keimanan? Secara zahir, ya, demikian. Secara zahir adalah bahwasannya orang yang berzina saat berzina, kalau zahir hadis ini artinya dia imannya sedang lepas. Tapi apakah kemudian ini menandakan dia itu adalah keluar dari Islam? Ahli sunnah wal jamaah mengatakan itu adalah bukan pertanda takfir, pengkafiran pelaku zina kalau dia seorang mukmin, seorang muslim mukmin. Karena apa? Dosa besar itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam selama dia masih meyakini haramnya dosa besar itu. Tetapi pelaku zina ini adalah apa? Laisa mu'minan al-iman al-kamil. Dia bukan mukmin dalam pengertian bukan mukmin yang imannya sempurna, tetapi imannya sedang merosot. Ini makna laisa kullu muslim mu'minan. Tingkatannya adalah bertingkat-tingkat. Maka saudaraku ikhwatal iman, seberapa penafian keimanan seseorang adalah berbanding lurus dengan seberapa tingkat kelemahan keimanan seseorang. Semakin runtuh, tak bersisa keimanannya karena hal-hal tertentu, maka semakin runtuhlah penafian keimanan dari orang itu. Artinya semakin tiada iman itu pada orang itu. Tetapi ketika masih ada sisa-sisa, karena iman itu ada wajib aslul iman, ada kamalul iman al-wajib, ada kamalul iman al-mustahab. Inilah tingkatan keimanan. Ada aslul iman yang apabila yang runtuh aslul iman, inilah yang menyebabkan pelakunya keluar total dari Islam, sehingga dia bukan lagi mukmin. Ada yang ternoda itu adalah kamalul iman al-wajib. Berarti aslul imannya masih bercokol di dalam hatinya. Apalagi dalam tanda kutip, kalau sekedar dalam tanda kutip yang ternoda itu hanya kamalul iman al-mustahab, maka ini lebih pantas untuk dikatakan tidak keluar dari status sebagai mukmin secara utuh. Saudaraku ikhwatal iman, kita lanjutkan. Fala yatahaqqaqul qalbu bihi tahaqquqan tamman ma'a amali jawarihi bi'amalil Islam.
fayakunu musliman wa laysa bimu'minil iman wa laysa bimu'minin al-iman at-tam. Maka fala yatahaqqaqul qalbu bihi, tidaklah sebuah hati seseorang itu terrealisasi di dalamnya dengan iman, dengan realisasi yang sempurna, ma'amali jawarihi bi'amalil Islam, disertai dengan adanya anggota lahiriah, anggota badaniah mengamalkan amalan-amalan Islam, fayakunu musliman, maka dia adalah muslim, walaysa bimu'minin al-iman at-tam, tapi dia bukan mukmin dengan iman yang sempurna. Ini tingkatan, salah satu tingkatan penafian keimanan. Dia bukan mukmin yang imannya sempurna. Kenapa? Karena tahakkukul iman di dalam hatinya itu tidak sempurna. Ketika tahqiqul iman tidak sempurna dan dia mengamalkan amalan-amalan Islam, maka dia adalah muslim, tetapi ada kekurangan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna, telah berkata al-a'rab, orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab pedalaman, mereka berkata amanna, kami telah beriman. Tetapi apa kata Allah? Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Satu sisi orang-orang Arab pedalaman mengatakan, mengklaim amanna, kami beriman. Tetapi satu pihak, yaitu Nabi Muhammad, diperintahkan oleh Allah agar mengatakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi kata Allah, sampaikan kepada mereka, qulu aslamna, kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, lantaran belum masuknya iman di dalam hati mereka. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kronologi atau asbabun nuzul ayat ini menerangkan kepada kita bahwasannya orang-orang Arab Badui ini masuk Islam karena ketakutan. Ya. Karena ketakutan. Ketakutan akan apa? Pembunuhan. Maka kemudian mereka mengatakan amanna, tetapi kata Allah, jangan katakan amanna, tetapi aslamna. Ini artinya antara al-Islam dan al-iman dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam rongga dada mereka. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kalau baru sebatas mengamalkan amalan-amalan lahiriah, baik berupa lahiriah menjalankan perintah, atau baru meninggalkan larangan-larangan yang sifatnya lahiriah, tetapi tidak ada motivasi iman, maka itu orang baru disebut muslim, belum disebut sebagai mukmin. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Contoh kasus, barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari wajibatul iman, barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban yang dituntutkan oleh al-iman, maka sesuatu yang dituntut oleh iman ini bertingkat-tingkat. Ada yang apabila ditinggalkan sampai kepada tingkat meruntuhkan aslul iman, tak bersisa, akar iman tercerabut secara total. Ada yang tidak sampai kepada tingkatan itu. Contoh kasus yang paling mudah untuk kita angkat di dalam rangka memahami barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari wajibatul iman,
yang sampai kepada tingkat tercerabutnya akar keimanan. Contoh, iblis menolak perintah. Ya. Iblis menolak perintah ketika diperintahkan oleh Allah agar sujud kepada Adam. Maka itu adalah menolak perintah, itu adalah amalan zahir, amalan lahiriah. Tetapi karena ketika iblis itu menolak perintah disertai dengan amalan batin, berupa apa? Kesombongan terhadap Allah dan kesombongan akan merasa dianya lebih baik daripada Adam. Maka di sini bergabung antara amalan lahiriah dengan amalan batin yang bernama kesombongan. Maka ini mencerabut aslul iman, yang asalnya dia adalah sosok yang beriman. Bahkan dia memiliki ilmu yang kokoh tentang tauhid, tentang iman. Tetapi karena dia menolak mengerjakan wajibatul iman, yaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya tercerabut aslul iman. Karena dia menolaknya dengan penuh kesombongan. Tetapi saudaraku ikhwatal iman, contoh kasus yang barang siapa yang meninggalkan wajibatul iman tetapi tidak sampai mencerabut aslul iman, dia tetap masih dalam wilayah sebagai orang yang dianggap beriman adalah dalam sebagian pendapat ulama dari kalangan ulama-ulama Syafi'i. Ya. Dalam pemahaman saya, ulama-ulama atau madhab Syafi'i mengatakan barang siapa yang tidak mau mengerjakan sholat, dia meninggalkan sholat tetapi dalam hatinya tidak ada kesombongan untuk menolak hukum wajibnya sholat 5 waktu, maka kata al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullah dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau, dia belum keluar dari koridor sebagai orang yang beriman. Dia belum keluar sebagai orang yang dianggap murtad, keluar dari Islam. Belum. Karena apa? Karena yang tercerabut adalah bukan aslul iman. Kecuali kalau dia menolak sholat 5 waktu, dia tinggalkan sholat 5 waktu, atau bahkan dia mengerjakannya tetapi dia menolak hukum wajibnya. Ini malah justru jangankan enggak sholat, seandainya dia pun sholat tetapi hatinya menolak hukum wajibnya sholat 5 waktu, maka dia telah keluar dari Islam. Sebagaimana tadi contoh kasus yang sudah diangkat, orang yang berzina dinafikan keimanannya oleh Rasul secara zahir dalam hadis kemarin yang kita angkat. Itu yang tercerabut bukan aslul iman tetapi kamalul iman al-wajib. Tetapi kesempurnaannya yang tercerabut itu. Jadi ada terkikis keimanannya, tidak tercerabut secara total. Saudaraku ikhwatal iman, maka kata al-Imamu Ibnu Rajab setelah mengutip ayat tadi, ayat qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna dan seterusnya, kata al-Imamu Ibnu Rajab walam yakunu munafiqina bil kulliyah ala asahhit tafsirin, ala asahhit tafsiraini. Ya, berarti ada selisih pendapat. Apakah orang yang demikian itu adalah munafik secara total ataukah bukan? Ya. Tetapi kata al-Imam Ibnu Rajab, asahhut tafsiraini, paling sahih-sahihnya di antara dua tafsir tentang ayat ini adalah mereka bukanlah orang munafik secara kulliyah, secara keseluruhan. Artinya bukanlah munafik dengan nifak akbar. Wallahu a'lam bishawab. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas wa ghairihi bal kana imanuhum dha'ifan. Bahkan yang semacam ini hanya dalam tanda kutip hanya lemah iman, bukan tercerabut imannya selagi dia masih mengamalkan amalan-amalan zahir. Imannya lemah. Hal ini didasarkan kepada wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala,
didasarkan kepada dalil yang ditunjukkan oleh firman Allah kelanjutan dari ayat itu, di mana Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan jika kalian mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya itu adalah ditandai dengan amalan-amalan zahir yang pertama nampak. Maka la yalitkum min a'malikum syai'a, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan dari amalan-amalan kalian sedikit pun. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan kalian sedikit pun. Yakni la yanqusukum min ujuriha, yakni Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala amalan kalian. Fadalla ala anna ma'ahum minal iman, ini menunjukkan bahwasannya anna ma'ahum, sesungguhnya bersama mereka, minal iman, ada iman, ma tuqbalu bihi a'maluhum, yang dengannya menyebabkan amalan mereka walaupun sedikit itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Artinya ketika Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan walaysa kullu muslimin mu'minan, tidaklah setiap muslim itu pasti mukmin, artinya penafian iman ini bertingkat-tingkat. Ya. Penafian, penjustifikasian dia bukan mukmin padahal dia muslim. Penafian iman dari muslim ini adalah apa? Bertingkat-tingkat. Ada yang sampai tercerabut aslul iman, akar iman, sehingga dia dianggap bukan bagian daripada agama ini, adalah ketika dia adalah seperti orang-orang yang memendam kekafiran, nifak akbar, yakni lahiriah hanya menunjukkan keislaman, tetapi batinnya dia menyimpan kekafiran. Itu terserabut aslul iman. Tetapi ada yang di bawahnya, yaitu tidak sampai tercerabut kepada aslul imannya, akar imannya, tetapi masih ada aslul iman, masih ada akar iman yang menghujam di dalamnya, tetapi ada kekurangan. Contoh kasus lain, wa kadzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sabda Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, lamma qala lahu, tatkala Sa'ad berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'ti fulanan wa huwa mu'min, wahai Rasul, kenapa engkau tidak beri dia padahal dia mukmin? Ini dalam tanda kutip klarifikasi Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi membagi harta kepada sebagian dan tidak memberi kepada sebagian yang lain, sementara yang tidak diberi ini adalah dari kalangan senior minal muhajirin, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini yang tidak diberi oleh Rasul dari harta ghanimah atau dari harta yang dibagikan oleh Rasul, ini adalah seorang muhajir senior. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kayak nggak tega gitu. Ya Rasul, kenapa engkau berikan kepada yang lain dan engkau tidak berikan kepada dia padahal dia mukmin? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awa musliman. Kata Nabi, sebaiknya kamu jangan pakai kalimat padahal dia mukmin, tapi pakailah kalimat padahal dia muslim. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Padahal ya, sosok yang tidak dibagi harta oleh Nabi ini adalah dari kalangan muhajirin. Bahkan kata Nabi, dia adalah ahabbun nas ilayya, bahkan dia termasuk orang yang paling aku cintai.
Dan kemudian ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bersaksi dengan mengatakan padahal dia mukmin, kata Nabi, sebaiknya kamu jangan pakai padahal dia mukmin, tetapi katakan padahal dia muslim. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ini artinya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas kembali mengulang kalimatnya, kenapa engkau tidak memberi dia sementara engkau beri kepada yang lain padahal dia mukmin? Nabi pun kembali mengulang awa musliman. Hendaknya pakai redaksi bukankah dia muslim, jangan pakai redaksi bukankah dia mukmin. Sa'ad bin Abi Waqqas terdiam sesaat, kemudian dia mengulang kembali klarifikasinya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberinya padahal dia mukmin? Kembali Nabi mengulang jawabannya, sebaiknya pakai redaksi bukankah dia muslim. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ketika saya menelusuri syarah daripada hadis ini, dari beberapa literatur yang saya telusuri, dialog ini paling tidak ada dua faidah. Yang pertama yaitu bahwasannya Nabi Muhammad itu membagi harta rampasankah atau harta apakah yang halal dibagikan oleh Rasul, itu membagi dengan hikmah, yaitu sebagaimana klarifikasi di penghujung hadis ini, Nabi mengatakan, kenapa aku membagi kepada yang lain sementara aku tidak membagi kepada dia, padahal dia adalah min ahabbin nas ilayya, padahal dia adalah termasuk muslim yang mukmin yang seorang yang paling aku cintai. Kenapa tidak aku berikan? Karena kata Nabi, kalau yang yang aku kasih itu masih levelnya mu'allafatu qulubuhum. Sebab kalau enggak dikasih, maka dia akan apa? Fayukabbu finnar, mereka akan dijebloskan ke dalam neraka. Kalau enggak dikasih, gara-gara aku enggak kasih, akhirnya mereka akan dijebloskan ke dalam neraka. Artinya mereka akan keluar kembali dari Islam. Sementara ini yang tidak aku kasih, karena dia adalah sosok yang sudah terbukti kemantapannya di dalam Islam, bukan lagi mu'allafatu qulubuhum. Ini hikmahnya yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi mengatakan awa musliman, hendaknya pakai redaksi muslim, jangan pakai redaksi mukmin. Itu artinya adalah bukan Nabi menolak persaksian Sa'ad atas keimanan sahabat yang tidak diberi harta ini, bukan menolak persaksian itu, tetapi Nabi ingin mengatakan ini adalah pujian, maka hendaknya hal-hal yang sifatnya batin, itu jangan dijadikan alat pujian, karena batin seseorang itu tidak ada yang tahu. Tetapi pujilah dia dengan apa? Hal-hal yang lahiriah. Maka kata Nabi, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan lam tu'ti fulanan wa huwa mu'min, Nabi membalas awa musliman, hendaknya pakai redaksi muslim bukan mukmin, karena kalau iman itu adalah urusannya batin, sedangkan yang nampak di mata kita adalah urusannya adalah amalan lahiriah, dan itulah Islam dan itulah muslim pelakunya. Saudaraku ikhwatal iman, kata al-Imam Ibnu Rajab mengutip hadis ini, beliau menjelaskan yushiru ila annahu lam yuhaqqiq maqamal iman wa innama huwa fi maqamil Islam adz-zahir. Ini memberikan isyarat bahwasanya hendaknya kita jangan memastikan ya hal-hal yang sifatnya batin terhadap orang lain, karena batin itu adalah urusan Allah, sedangkan urusan kita adalah yang nampak, yaitu amalan-amalan Islam yang lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Wala raiba dan tidak diragukan, wala raiba dan tidak ada keraguan, annahu bahwasannya mata du'ufa, kapan terjadi kelemahan al-imanu al-batin,
lazima maka memastikan minhu daripadanya dha'fu a'mal jawarih adh-dhahirah, melazimkan lemahnya amalan anggota tubuh yang zahir sifatnya aidan juga. Ini tidak ada keraguan lagi bahwasannya ketika lemah iman seseorang maka akan lemahlah amalan lahiriahnya. Lakin ismul iman, akan tetapi penyebutan nama iman itu yunfa, dinafikan amman dari seseorang, taroka yang meninggalkan sesuatu, syai'an sesuatu, min wajibatihi dari kewajiban-kewajiban iman. Ya. Jadi orang yang meninggalkan wajibatul iman seperti menjalankan perintah, meninggalkan larangan, ini adalah wajibatul iman, konsekuensi adanya iman. Maka barang siapa yang taroka syai'an min wajibatil iman, maka dianggap dinafikan keimanannya. Dan penafiannya bertingkat-tingkat dengan seberapa tingkatan wajibatul iman yang dia tinggalkan. Apabila yang dia tinggalkan wajibatul iman yang sampai kepada tingkat mencerabut akar iman, maka dianggap dia keluar dari Islam, keluar dari iman, menjadi kafir. Tetapi jika yang dia tinggalkan itu adalah wajibatul iman yang bukan aslul iman, tetapi yang dia tinggalkan adalah sebagian dari kamalul iman al-wajib, seperti orang yang berzina, berarti dia adalah meninggalkan kewajiban iman, yaitu meninggalkan yang haram. Ini bukan sampai kepada keluar daripada iman, tetapi naqisul iman, orang yang terkikis imannya. Kama fi qalihi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina padahal dia mukmin. Ya, kalau memang dia orang yang beriman dengan iman yang sempurna, pasti dia akan menghindar daripada zina. Di sini Nabi menafikan iman, tetapi yang dinafikan bukan aslul iman, tetapi kamalul iman al-wajib, sehingga dia mukmin tetapi laisa kamilal iman, bukan orang yang sempurna imannya. Wa qad ikhtalafa ahlus sunnah, telah berselisih ulama-ulama ahlus sunnah, hal yusamma mu'minan naqisal iman, apakah orang yang semacam itu disebut sebagai mukmin yang naqisal iman, yang berkurang imannya, au yuqalu laisa bimu'minin, atau dikatakan dia bukan mukmin lakinnahu muslim, tetapi dia hanya disebut sebagai muslim. Ala qaulaini, terjadi perselisihan di atas dua pendapat, dan ini akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Ya, orang yang meninggalkan wajibatul iman, ya, yang bukan sampai kepada tingkat aslul iman tetapi wajibatul iman, apakah dia mukmin naqisul iman ataukah dia bukan mukmin tapi hanya muslim? Ini yang akan kita bahas, karena ulama berselisih pendapat dalam perkara ini. Apakah yang ini, apakah yang itu penyebutannya terhadap orang-orang yang taraka syai'an min wajibatil iman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan untuk melanjutkan pembahasan yang agak rumit ini, dan semoga Allah membimbing saya dan kita semua untuk mendapatkan yang hak dari uraian-uraian ini. Allahumma amin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.